Yang kelima, pemilihan pemain. Nah, pemilihan pemain ini juga tidak lepas dari peran sutradara. Biasanya sutradara ini dibantu oleh casting director ya, yang mana dia bertugas untuk mencari sekiranya siapa nih aktor, aktris ya, pria, wanita yang cocok untuk memerankan peran di film tersebut. Biasanya kalau untuk film-film seperti filmnya Joko Anwar gitu ya, atau beberapa sutradara lainnya biasanya sudah memiliki aktor ternama yang memang sering diajak main film. Misalnya Joko Anwar sering ngajak Tara Basro, Muzaki gitu ya. Dan film-film Leonardo DiCaprio biasanya itu diajak oleh Christopher Nolan. Yaitu biasanya seorang sutradara sudah punya aktor favoritnya masing-masing. Begitu juga untuk extras. Extras itu adalah figuran. Jadi orang yang mendukung di dalam film tersebut yang dia tidak ada nama perannya, tapi dia ada di dalam film itu. Jadi misalnya hanya yang orang jalan atau situasi pantai itu kan ada ekstrasnya biar pantainya ramai. Dan juga semua hal-hal yang ada di film tersebut, karakter yang ada di film tersebut harus dicari sebelum masa produksi. Yang keenam, perekrutan kru. Nah, jadi selain memilih pemain, itu memilih juga krunya. Nah, biasanya seorang sutradara itu kan bekerja sama atau dibiayai oleh rumah produksi. Nah, rumah produksinya itu biasanya sudah punya calon-calon krunya gitu. Jadi banyaklah tim-tim yang biasanya bekerja untuk salah satu rumah produksi gitu ya. Jadi ketika sudah di ACC ceritanya, biasanya krunya itu sudah ada. Tapi ada juga kru-kru yang ditarik dari luar. Biasanya kru yang ditarik dari luar itu adalah staff-staffnya. Kalau misalkan seperti Astrada, DOP, itu mungkin dicari oleh produser yang terbaik. Tapi kalau untuk yang staff-staffnya gitu ya, misalnya Boomer dan lain-lain, itu mungkin bisa direkrut dari luar. Bahkan orang-orang baru pun bisa ikut ke dalam proses pembuatan film jika memang dia bisa menjalankan tugasnya tersebut. Selanjutnya, perizinan dan izin. Maksudnya kita harus memiliki izin dulu untuk melakukan proses syuting. Misalnya proses syuting film Dilan, itu kan syutingnya latarnya di Bandung dan di Asia Afrika. Itu otomatis dia harus memiliki izin untuk syuting di wilayah itu, karena kan dia harus menutupi jalan. Itu kan latarnya tahun 90-an, sedangkan syutingnya di tahun 2018 pada saat itu. Nah, otomatis dia harus punya izin untuk menutup jalan, dan juga dia menggunakan properti seperti tahun 90-an. Nah, begitu juga dengan film-film yang ingin kita buat, bahkan video kita ingin membuat video pun sebenarnya kita harus punya izin juga ya. Misalnya kita ingin ke museum atau kita ingin syuting di bandara, itu biasanya memang ada izin-izin tertentu. Apalagi kalau kita sampai menyewa ruangan seperti nyewa studio atau kita nyewa kamar di hotel, itu sudah pasti harus ada izinnya. Nah, izin ini penting agar proses syuting itu lancar, karena kalau misalkan kita tidak izin dan kita publikasikan, biasanya itu akan terkena hak cipta dan lain-lain. Begitu juga untuk lagu atau properti-properti lainnya, itu harus diperhatikan izinnya agar tidak terkena hak cipta. Yang kedelapan, perencanaan teknis. Ya, perencanaan teknis itu biasanya lebih ke briefing ya. Jadi nanti sutradaranya itu akan menentukan seperti apa nih kita akan menjalankan proses syuting. Kalau untuk video-video biasa, ya kita akan mempersiapkan alat-alatnya dan kita harus menyiapkan juga nih gambar apa yang akan kita ambil, bagaimana cara pengambilan gambarnya, dan lain-lain. Intinya perencanaan teknis itu kita menyiapkan barang, kita transportasinya udah tahu apa, dan juga di lokasi syuting kita harus bagaimana, itu sudah harus disiapkan di awal. Selanjutnya ada perencanaan jadwal. Jadi perencanaan jadwal ini adalah menentukan kapan kita akan syuting, kapan kita breaknya, dan juga kapan kita harus wrap gitu, harus menyelesaikan proses syuting. Karena semakin lama proses syuting, maka budget yang dikeluarkan akan sangat banyak. Jangankan jangankan mundur sampai seminggu, mundur sehari aja atau lewat sehari lebih dikit itu bisa mengeluarkan puluhan juta. Karena yang dikeluarkan itu kan kru biasanya ada banyak ya, kalau film ada puluhan sampai ratusan.
Jadi yang dikeluarkan pun akan menjadi puluhan juta juga per harinya. Nah, kalau kita bikin video-video secara pribadi, bukan bikin film, mungkin akan lebih renggang. Karena kan semua kita yang menanggung. Tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan semuanya dari awal.